gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang Islam akan saya pimpin dan yang non-Muslim menyesuaikan. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, saya cek dulu hadirannya. Bagaimana semuanya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ibu, minggu lalu ada 3 temannya yang tidak hadir ya? Ibu. 2 izin, 1 sakit. Ibu. Oke, kita mulai. Sudah siap semua belajar? Siap. Jadi sebelum Ibu memasuki materi selanjutnya, Ibu mau dulu mengetes kalian siapa yang masih ingat materi minggu lalu. Di antara kalian ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Bu. Wah, ternyata banyak ya. Kita silakan nak. Jadi Bu, ya. Materi minggu lalu itu ada 3, yaitu pengertian inflasi, penyebab inflasi, dan jenis inflasi. Ya, betul sekali. Boleh apa? Ternyata masih ada yang ingat ya, di mana minggu lalu kita membahas 3 poin yang sangat penting, yaitu pengertian inflasi, jenis inflasi, dan dampak inflasi. Ya, saya mau tanya lagi nih, siapa yang masih ingat apa itu inflasi? Silakan. Inflasi itu suatu kenaikan harga barang yang terjadi secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Betul sekali. Ya, benar sekali jawabannya ya. Di mana inflasi adalah kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum dan terjadi secara terus-menerus. Siapa yang masih ingat jenis-jenis inflasi ada berapa? Banyak yang tahu ya. Nah, kita Jenis-jenis inflasi terbagi jadi 3. Pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Ketiga, jenis inflasi berdasarkan cakup pengaruhnya. Oke, betul sekali. Jadi ada 3 jenis inflasi yang Ibu jelaskan minggu lalu, di mana 1 jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, 2 jenis inflasi berdasarkan sumbernya, dan 3 jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruhnya. Oke, saya mau tes lagi nih. Siapa yang masih ingat yang mana termasuk ke dalam jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu mengenai inflasi berdasarkan tingkat keparahannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan, kedua, inflasi sedang, ketiga, inflasi berat, dan keempat, inflasi sangat berat atau hyperinflation. Terima kasih. Selamat belajar. Karena tadi sudah disebutkan ada 4, inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hiperinflasi. Ya, kapan dikatakan inflasi ringan? Angkat tangan yang tahu. Kak. Inflasi ringan dikatakan pernah di bawah 10%. Ya, betul ya. Di bawah 10%. Kapan dikatakan? Kapan dikatakan inflasi sedang? Silakan, Fitri. Inflasi sedang 10% sampai 20%. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Ternyata daya ingatnya masih bagus semua ya. Masih mengingat materi 1 minggu yang lalu, di mana tadi sudah benar jawabannya di bawah 10%. Ketika kita membahas tentang inflasi ringan, inflasi sedang 10% sampai 30%. Ya, Ibu mau tanya lagi. Siapa yang masih ingat dikatakan inflasi berat?
Ternyata kelas ini banyak pintar-pintar. Oke, kita lanjut materi hari ini. Kita akan belajar bagaimana cara menghitung inflasi, ya. Jadi ada dua yang akan kita capai hari ini, yaitu menghitung laju inflasi dan mengetahui dampak inflasi. Minggu lalu ada 3, sekarang kita akan mencapai 2 indikator, menghitung dan mengetahui dampak inflasi. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui model pembelajaran Public Learning, peserta didik mampu menghitung inflasi dan mengetahui dampak inflasi dengan benar, inovatif, kreatif, dan tekun. Nah, bagaimana cara menghitung inflasi dan apa dampaknya? Oke, kita perhatikan. Di sini ada rumus dari laju inflasi, di mana rumusnya adalah indeks harga periode yang dihitung dikurangi indeks harga periode sebelumnya dibagi indeks harga periode sebelumnya dikali 100%. Ini adalah rumus laju inflasi atau rumus inflasi. Lanjut. Jadi bisa juga kita menggunakan singkatan dari IHK T dikurangi IHK T kurang 1 dibagi IHK T kurang 1 dikali 100%. Apa artinya ini? Ini namanya indeks harga konsumen. Jadi yang mana mau dihitung? 2020 atau 2021? 2021. Ya, 2021, nanti tahun sebelumnya adalah 2020. Kalau di bawah 10% masuk inflasi apa, Nak? Inflasi ringan. Inflasi ringan. Betul sekali. Karena di sini tertulis 4,59%, maka masuk ke dalam inflasi ringan. Di mana inflasi ringan adalah inflasi yang di bawah 10%. Setelah itu kita pelajari lagi poin kedua, yaitu dampak dan cara pengendalian inflasi. Karena minggu lalu Ibu sudah membagi kelompok, maka Ibu tinggal membagikan LKPD kedua untuk pertemuan hari ini. Kelompok 1 di mana? Silahkan dibaca petunjuknya. Kelompok 2. Ya. Kelompok 4. laju inflasi sebesar tepatnya pada bulan Februari sebesar 145,8. Mari kita membacakan hasil dari diskusi yang kalian kerjakan di LKPD hari ini. Saya persilakan dulu nomor 1 untuk membacakan hasil diskusinya untuk nomor 1. Silahkan. Pada soal ini diketahui inflasi sebesar 1,29% masuk ke dalam inflasi ringan.
Betul sekali. Jadi sudah benar jawabannya ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Silakan membacakan hasil diskusinya. Nomor 2. Baik, pada data indeks harga konsumen tahun 2021 menunjukkan bulan Februari sebesar 145,15. Nah, kelompok lain ada yang berbeda pendapatnya? Berbeda jawabannya? Kelompok 1 sama jawabannya, kelompok 2 sama, 3, 4 dan 5 sama semua. Tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 adalah 127,91. Yang dicari adalah inflasi. Sementara itu indeks harga konsumen bulan Februari 2021 sebesar 345,50. Jadi setelah kenaikan harga 2,65% masuk ke dalam inflasi ringan. Bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang berbeda jawabannya? Kelompok 3 sama? Kelompok 1? Kelompok 4? Kelompok 2? Selesainya diskusi hari ini. Silakan kumpulkan SKPD-nya untuk ibu periksa. Perwakilan setiap kelompok untuk naik ke atas mengumpulkan SKPD-nya. Silakan naik ke atas. Ya, sudah ibu periksa semua SKPD-nya. Jadi semua perhitungannya, semua kelompok benar ya. Kemudian jawaban yang paling bagus menurut ibu mengenai dampak inflasi kelompok 2. Dan kelompok 3. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pertemuan hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Dirumuskan laju inflasi sama dengan indeks harga periode yang dihitung dikurang indeks harga periode sebelumnya dibagi indeks harga periode sebelumnya dikali 100. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Jadi hari ini kita belajar tentang perhitungan inflasi dan dampak inflasi, di mana perhitungan inflasi dengan rumus yaitu indeks harga periode yang dihitung dikurangi dengan indeks harga periode sebelumnya dibagi indeks harga periode sebelumnya dikali 100%. Kemudian dampak inflasi yang telah dijelaskan bahwa golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap semakin sulit, dunia usaha menjadi lesu, pengangguran meningkat, kriminalitas meningkat, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan merugikan pihak kredibel. Mungkin sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.